شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Al-Quran ini adalah mengandung untuk manusia dalam menjalani kehidupan ini, dan bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka seharusnya jangan lewatkan bulan Ramadan ini dengan kita tidak membaca Al-Quran. Begitu pahala dilipatkan, dan jangan sampai kita seperti dalam hati Ramadan datang namun kita rugi, terlewat begitu saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alayhi salatu wassalam, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Doni Syahrullah dan Ibu Siti Muzayana. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, keluarga besar semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan rezekinya, amin. Dan segenap staf karyawan PT Abdidaya Hasbullah Sejahtera yang punya satu brand yang insya Allah brand terkemuka, insya Allah, yang merupakan produk parfum yang insya Allah bakal maju, bakal sukses, bakal memberikan banyak value, nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang, insya Allah. Ini harapannya. Jadi staf semua mudah-mudahan senantiasa solid, komit, dan semua senantiasa amanah, insya Allah. Dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah semuanya dirahmati, dicintai oleh Allah, dan juga adik-adik, anak-anak yang sudah berkenan hadir pada acara buka bersama keluarga besar Bapak Syahrullah dan juga Muza Indonesia. Mudah-mudahan niat aktivitas berbuka puasa bersama, rangkaian acara semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salam salawat senantiasa kita haturkan, limpahkan kehariban junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang membanggakan, yang menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita kenal dengan penuh keberkahan. Di dalamnya penuh ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hadis yang memang lemah sanadnya, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Awal 10 awal bulan Ramadan penuh dengan rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu 'idtum minan nar. Dan akhir, penghujung 10 akhir, 10 hari akhir Ramadan adalah terbebas dari api neraka. Ini bulan Ramadan, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu rahmat Allah bercurah di dalamnya. Dikatakan bahwa bulan Ramadan juga ketika datang dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan idza jaa Ramadan, ketika Ramadan datang, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga dibuka oleh Allah pada bulan Ramadan. Di paginya, di siangnya, di malam harinya dibukakan pintu-pintu surga tersebut. Dan Nabi mengatakan dan ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Ada 7 pintu neraka. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka, dekatkan kita dengan surga. Pada bulan ini, di paginya, di siangnya, di malam harinya ditutup pintu-pintu neraka. Dan Nabi mengatakan pada bulan ini juga syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah. Allah sampai detik ini masih panjangkan umur kita, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemarin kita dengar di masjid ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melalui grup WhatsApp ada yang beri kabar info inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan meninggal dunia. Baru kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Bahkan per hari ini ada yang meninggal. Tapi kita masih diberikan opportunity oleh Allah, kesempatan oleh Allah, umur yang panjang, bisa bertemu dengan Ramadan. Bahkan hari ini sudah hari yang ke 13. berapa? 12, puasa yang ke-12. 13 ya. Muhammadiyah 14, pemerintah 13. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Qiyamul kita diterima oleh Allah. Tilawah Quran kita diterima oleh Allah. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Pada hari ini masih Allah panjangkan. Kita berharap terus kepada Allah, ya Allah panjangkan usiaku sampai akhir Ramadan. Kita negolah sama Allah gitu. Kita minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai akhir Ramadan. Ya Allah syukur-syukur sampai
bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Minta sama Allah. Kalau bisa kita nego sama Allah begitu, bujuk rayu Allah, ya Allah, kalau Engkau panjangkan umurku, aku akan gunakan investasi umurku ini untuk kebaikan-kebaikannya. Begitu. Kita ngobrol lah sama Allah sekali-kali, curhat sama Allah, ngobrol sama Allah. Kita kan ngobrol sama suami sering, ngobrol sama istri sering, ngobrol sama sohib sering, sama teman sering, sama karyawan sering. Tapi cobalah sekali-kali di malam hari kita ngobrol sama Allah. Kita negolah sama Allah, ya Allah, kalau Engkau panjangkan setahun lagi, 5 tahun lagi, ya Allah, goalsku hanya untuk ini, ya Allah. Begitu kita nego sama Allah. Kalau bisa pagi hari kita bangun, mau tidur kita ngaca depan kaca kita. Kita sekali-kali ngaca. Kita merefleksi diri kita. Ya Allah, udah berapa tahun Engkau kasih usiaku ini, ya Allah. Ada yang 38 tahun. Ada yang udah 40 tahun. Bang Doni udah 47 tahun. Nggak tahu kalau Ibu Yana. Ada yang udah 50 tahun. Bunda udah 76 tahun. Ya Allah. Bunda sehat terus, insya Allah. Panjangkan umur lagi untuk kebaikan. Bisa ngelihat anak cucu dalam kebaikan. Ada yang udah 40 tahun. Bunda 76 tahun. Bonusnya udah banyak. Nah, kita minta sama Allah sekali-kali, nego sama Allah. Kalau Engkau kasih umur sekian, ya Allah, aku akan gunakan investasi umurku ini untuk kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu, kebaikan untuk suami, kebaikan untuk istri, kebaikan untuk tetangga, kebaikan untuk Rasulullah. Kebaikan apapun itu, kita minta sama Allah, ya Allah, kalau Engkau panjangkan lagi umurku, aku akan seperti ini. Bapak Ibu dirahmati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum Ramadan adalah momentum untuk mendidik kita, melatih kita. Melatih diri untuk taubat kepada Allah. Ini bulan supaya kita bulan taubat. Yang bulan-bulan lalu kita ini macem-macem sama Allah gitu ya. Dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan pikiran kita, dengan sikap perbuatan kita. Maka bulan Ramadan kita berhenti dulu lah teman-teman. Latihan begitu. Biar habis Ramadan kita terbiasa dengan kebaikan. Mata, pikiran, kuping, lisan kita, sikap kita, perbuatan kita biasa dengan kebaikan. Maka bulan Ramadan kita punya target. Jangan sampai nggak punya target. Seperti Muza Indonesia sih, adakan buka puasa bersama, undang keluarga, undang anak-anak. Kalau bisa kita gunakan pilihan kosakata yang, kalau bisa jangan anak yatim lah, anak kita lah. Anak-anak yatim itu orang tuanya kita gitu. Anak Nabi telah berjanji, siapa yang mengurus anak yatim, dia dengan di surga seperti ini katanya. Udah minum. Gue kan masih lama nih. Hampir aja lupa saya kalau puasa. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Amin ya Allah. Panjang umur terus, berkah rezeki. Ini teh kayaknya. Masih lama. Berapa menit lagi? Masih banyak. Abdul? Masih lama, 30 menit lagi. Saya bilang Pak Abdul, saya ini jangan dikasih cuma setengah jam. Nggak adab sama Ustadz setengah jam. Kalau bisa kultum, kuliah terserah Ustadz.
Serah antum. Jadi nggak ada ngatur-ngatur ustadz tuh nggak ada. Ya meskipun dalam teknisnya kita ngatur ustadz gitu. Dalam teknisnya kita ngatur ustadz. Ustadz nih rundownnya sekian. Tapi nggak apa-apa. Paling tidak kita ini sama ustadz. Kultum ustadz. Kuliah terserah ustadz. Terserah antum. Paling sampai buka ya kan gitu kan. Nggak mungkin lewat buka ustadznya ngomong. Paling sampai buka. Jadi seperti itu, kita sekali-kali kita depan kaca kita refleksi diri gitu. Sudah 40 tahun, sudah 35 tahun, apa yang bermanfaat? Kita semua, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk saya. Biasakan diri kita agar kita apik dalam sikap perbuatan kita. Kita keluar rumah apik, takut gitu. Mau apa takut. Takut dalam arti keburukan. Kasih umur sekian nih, mau ngapain coba? Kira-kira goals kita apa gitu? Dikasih umur 5 tahun, goals kita apa? Mau ngapain 50 tahun? Ada orangnya. Adik-adik di bawah saya, anak-anak di bawah saya, termasuk saya seusia saya. Sekarang ada orang yang seusia saya berjuang 38 tahun, 39 tahun, berjuang mati-matian untuk masa depan. Udah karir, gimana karirnya bagus, bisnisnya bagus, maju, sukses. Gimana hartanya, gimana bendanya. Agar mempersiapkan masa depan. Masa depan tuh perspektif kita, pandangan kita masa depan tuh masa kalau udah nggak bisa kerja 60 tahun, 70 tahun. Itu pandangan kita, pahamnya kita. Kalau kita bicara masa depan, Bunda ini udah masuk ke masa depan, Bunda. Ya Bunda ya. Bunda udah 76 tahun, udah masuk masa depan. Kalau masa depan itu menurut anak-anak milenial sekarang, menurut anak-anak muda sekarang, masa depan tuh kalau udah nggak kerja, nikmati hasil perjuangan selama masa kuat bekerja, itu masa depan. Perspektif orang sekarang, anak muda sekarang. Kalau kita bicara masa depan, Bunda ini udah masuk masa depan. Ya Bunda ya. Tapi coba tanya Bunda, kira-kira masa depan ada apa masa depannya? Pasti Bunda menjawab nggak ada apa-apanya di masa depan. Kalau masa depan kita usia tuh, coba tanya Bunda, ada apa di masa depan Bunda? Kata Bunda nggak ada apa-apa di masa depannya. Kiai saya dulu sebelum meninggal 73 tahun, kata dia, Nang, aku ini sudah masuk ke masa depan, Nang. Kalau menurut kalian masa depan tuh masa seusia aku sekarang 70 tahun, 73 tahun, sudah masuk masa depan nih, Nang. Ternyata masa depan ini nggak ada apa-apanya. Yang ada apa? Mata udah rapuh, kulit udah keriput. Dulu Bunda saya yakin 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu Bunda ini paling cantik. Yakin itu. Yang seusia Bunda mungkin di bawah, mungkin Bunda paling Tuhan, paling sepuh. Ini bawa Bunda paling cantik. Bang Doni nih 20 tahun lalu, sampai Bu Yana ya kan, lepak-lepak Bu Yana kan gitu, paksa Bu Yana jatuh ya kan. Tapi coba sekarang, mulai kolesterol, mulai mata pakai kacamata, mulai asam urat, mulai ngadu ini ngadu itu. Bu, ini kehidupan. Terus kalau Allah kasih kita 50 tahun, 60 tahun, 70, goals kita apa? Coba, ini perlu renungan.
Buka bersama nanti itu nih. Wah Ustaz ini ceramah nakut-nakutin Ustaz nih. Enggak. Cuma mengajak kita mikir aja. Apa coba? Ada orang sampai kepada karir dia, jenjang karir dia udah sampai mentok gitu, tapi diambil sama Allah. Apakah goals kita tuh hanya sampai karir mentok itu? Kita sebagai orang beriman, orang Islam itu, kita punya pandangan yang berbeda. Kita punya pandangan masa depan itu bukan masa tua, bukan masa kalau udah gak bisa kerja, gak kuat, bukan. Masa depan itu masuk kubur, itu masa depan. Masa depan ini nanti kalau di akhirat itu masa depan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh persiapan di masa tua, bukan. Saya Pak, adik-adik saya gitu. Saya bilang istri saya bilang orang tua saya. Tapi saya nggak mau bilang. Saya bilang saya ingin 45 tahun nanti saya nggak mau pikir bisnis lagi. Bapak Ibu jangan lihat saya ustaz. Saya ini sebetulnya ustaznya bukan level nasional, sebetulnya internasional. Cuman nggak dikenal aja. Ya iya, saya udah ceramah di Turki, di Eropa, di Afrika, di belahan bumi Asia. Saya ceramah di kantor mereka, di masjid mereka. Cuman nggak ada yang kena. Kenalnya nggak di sini lah, di luar negeri kena. Saya, walaupun ustaz, dalam benak saya pengen berbisnis seperti Ibu Yana. Semoga Moza Indonesia ini makin sukses insya Allah, makin maju ya. Saya bilang kali Bu Yana kalau bisa tahun depan gedungnya udah gede, tambah gede, undangannya udah makin banyak. Yang di belakang amin dong Bu, amin. Kalau Ibu doain Bu Yana, malaikat doain Ibu. Ini kalau kita doain orang lain, amin ya Allah berikan ini. Apa kata malaikat? Kata malaikat nih, ya Allah untuk dia ya, untuk dia terlebih dahulu ya Allah. Untuk dia seperti itu ya Allah. Doa Ibu mungkin maaf dipertanyakan. Doa saya mungkin dipertanyakan, dipertimbangkan oleh Allah, oleh malaikat catat dipertimbangkan, macam tuh. Nah, ini makanannya begini, ini amalnya begini, ibadahnya begini, dipertimbangkan tuh. Tapi kalau doanya malaikat pasti diijabah. Kita amin dong. Mudah-mudahan Malaysia ini makin maju insya Allah. Tahun depan kalau undang saya lagi ceramahnya, kalau bisa. Amin. Amin. Hah? Kalau ada umur kata Bang Umar. Saya itu pengen 45 tahun itu udah gak pikir bisnis lagi. Kita pengen 45 tahun tuh ada satu bisnis kita yang autopilot, yang kita nggak datang ke kantor berbulan-bulan, bisnis kita jalan. Kalau bisa gitu Bu Yana, Pak Doni, kalau bisa bisnis itu targetnya autopilot. Ya Bang Umar, ada Sutradara. Ada Bang Umar sama istri ya, mungkin bisnisnya udah di atas ya. Mudah-mudahan tambah maju sukses ini. Bilang ingin 5 tahun itu bagaimana hasil bisnis kerja keras kita selama masa muda sampai usia itu. Kita pingin ada value gitu, ada nilai-nilai kebaikan bagi orang banyak. Jangan pikir makmur sendiri, jangan pingin cita-cita keluarga, hanya keluarga kita yang makmur, jangan. Kalau
bisa Muza Indonesia ini memakmurkan rakyat Indonesia? Kita nggak tahu. Muza sampai ke level ini dulu mungkin 2018 Bu Yana nggak terpikir gitu. Betul Bu ya? Ya start dulu lah mulai gitu. Betul Pak Doni ya? Ya saya dikit-dikit dengarlah per tahun berapa Muza itu kan. Mudah-mudahan berkali lipat lagi insya Allah gitu. Mungkin Bang Umar dulu sama istri sampai kepada bisnis sekarang nggak terpikir. Siapa yang tahu? Ya maaf gitu, siapa yang tahu dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi masa kuliah, masa sekolah, nggak ada terpikir Pak Jokowi jadi presiden Indonesia yang keberapa tuh? Berapa ya? Yang berapa? 8 ke 9 2 periode, nggak ada yang terpikir. Kita nggak tahu mungkin Mauza Indonesia sebagai produk parfum terbaik di dunia gitu. Nobody know. Nggak ada yang tahu. Tapi kita mesti berkaca depan kaca gitu. Kita bisa ngobrol dengan diri kita. Terus mau ngapain gitu? Goals kita mau ngapain? Dikasih umur sama Allah. Kalau kita bisnis yang memberikan nilai-nilai kebaikan bagi orang. Orang makmur dengan hasil bisnis gitu. Ya tadi berapa orang tuh simbol lah, itu kan simbol. Saya tahu di belakang Bu Yana tuh banyak lagi sebetulnya, cuman nggak mau bilang-bilang aja. Saya sih belum dapat bocoran, tapi saya yakin di belakang itu udah banyak Bu Yana, Pak Doni. Tadi simbol aja. Tapi kita ini bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang terbaik. Jadi kan Ramadan tahun ini Ramadan tahun yang terbaik sepanjang usia kita. Karena kita nggak tahu. Ada yang tahu dia bakal sampai ke tahun 2025, nggak ada. Untuk itu manfaati sebaik-baiknya. Yang dikasih umur lebih sama Allah hari ini manfaati. Ya Allah, pengen asik. Akhir usiaku ya Allah, Engkau ridho kepadaku. Apapun bentuk amal perbuatanku. Mungkin aku gak punya harta ya Allah, tapi dengan senyumanku bisa menyenangkan orang lain. Aku berharap Engkau ridho ya. Mungkin gak banyak harta aku berikan kepada orang lain ya Allah, tapi berharap Engkau ridho ya. Yang istri ya Allah, aku berharap khidmat, melayani suami karena perintahmu ya Allah. Engkau ridho kepadaku. Anak-anak mungkin berharap berbakti sama orang tua, Engkau ridho ya. Apapun bentuk amal kita, tapi kita berharap sama Allah. Ini bulan Ramadan, bulan latihan kita. Latihan gimana bisa taubat, gimana bisa nambah iman, nambah takwa, nambah kebaikan. Tambah kebaikan bagi anak-anak kita. Tambah kebaikan. Untuk itu, jadikan bulan Ramadan bulan introspeksi diri, bulan perbaikan diri. Jaga usia kita, pertahankan usia kita dengan amal kebaikan, amal ibadah. Ini bulan puasa, jaga puasanya. Jangan sampai puasanya batal pahalanya. Mungkin kalau batal puasanya enggak, makan minum mungkin enggak, berhubungan suami istri yang sudah berkeluarga enggak, tapi pahala puasanya bisa berkurang, bahkan bisa batal, bisa nggak dapat apa-apa. Kata Nabi. Nabi yang mengatakan rubba shaimun laisa lahu min qiyamihi illa al-ju'. Banyak orang puasa wal atas, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasa mereka kecuali rasa lapar dan haus. Allah nggak dapat apa-apa. Bahkan mungkin ampunan Allah yang Nabi janjikan, orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, nggak dapat apa-apa. Kalau nggak jaga adab, nggak jaga sunnah, mata, pendengaran, pikiran, lisan, terus nggak jaga sholat. Banyak orang puasa nggak sholat. Secara akidah apa arti puasa kalau nggak sholat? Nabi mengatakan
amal ibadah yang pertama kali dihisab sholat. Baik sholatnya, baik seluruh amal ibadahnya. Buruk sholatnya, buruk seluruh amal ibadah. Puasanya, hajinya, tilawahnya, sedekahnya, bisnis, semua dipertimbangkan penerimaannya. Kalau sholatnya nggak dikerjakan, nah, puasa sholatnya dijaga minimal 5 waktu. Syukur-syukur rawatib dikerjakan. Syukur-syukur terawihnya 23, kalau enggak 8, paling enggak 2 rakaat tuh. Jangan sampai malam hari lewat terawihnya 2 rakaat, witirnya 3 rakaat, jangan sampai. Tilawahnya jangan sampai bulan Ramadan. Kita berapa juz coba kita? Baru 12. 12 bagi orang awam. Bagi Pak Abdul Wali harusnya udah 12 kali 3 berapa tuh? Harusnya satu hari 3 juz tuh Pak Abdul Wali. Bagi kita minimal 1 juz sehari 1. Jangan sampai enggak, jangan sampai luput Quran, jangan sampai kita enggak berinteraksi dengan Quran sampai bulan ini. Bulan Ramadan bulan latihan. Puasanya, salatnya, tilawahnya, sedekahnya. Walaupun ngasih makan orang yang berbuka dengan kurma dan aqua nggak apa-apa, adanya begitu, tapi nggak mungkin lah adanya cuma segitu. Pak Doni nggak mungkin cuma kurma sama aqua, jangan. Oh, papo, papo. Jangan, Bu Yana, jangan. Tiap hari kalau bisa ngadain buka puasa bersama. Maksudnya membagi-bagi orang supaya berbuka. Karena memang momentumnya belajar. Allah beri taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Doa buat tulis 10 menit lagi Ustaz. Semoga buka bersama ini menjadi buka bersama yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Semua yang hadir mendapatkan manfaat, ilmu, pahala, menyenangkan tuan rumah, pahala. Tadi saya masuk lihat Pak Doni senyum, Bu Yana senyum, alhamdulillah. Mungkin kita datang mereka senang, alhamdulillah. Kata guru kami yang tiap minggu sekali hatam, bahkan tiap 3 hari sekali hatam, salat malamnya puluhan bahkan ratusan rakaat. Kata beliau, saya nggak punya amalan ibadah apa-apa, nggak punya sholat yang banyak, puasa yang banyak, tilawah yang banyak, tapi berharap menyenangkan orang lain, Allah ridho kepada kita. Kita yang datang, mungkin Pak Doni mengundang kita, Bu Yana mengundang kita, sekedar menyenangkan mereka. Siapa tahu ini amal ibadah yang diridhoi Allah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan PT Abdidaya Hasbullah Sejahtera ini sebetulnya supnya kayaknya, salah satu produknya, salah satu. Insya Allah bakal banyak ke depannya dari AHD ini, PT AHD, AHS. Hah? AHS. AHS. Insya Allah mudah-mudahan bercabang dari Mauza, produk-produk brand-brand yang lain insya Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir hikmah, dan kita doa mudah-mudahan perusahaan ini makin maju, makin sukses, makin berkembang, makin memberikan manfaat bagi banyak. Dan mudah-mudahan kita yang punya usaha, yang punya bisnis, yang punya cita-cita, pingin ini, pingin itu, mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah. Ada yang pingin punya anak, ya Ustaz, saya nggak pingin yang lain, pingin melihat anak saya jadi bahagia. Karena banyak orang kayak gitu. Mudah-mudahan cita-citanya, niat baiknya, yang pingin jadi hafiz anaknya dimudahkan. Pak Doni sama Bu Yana sering saya dengar, Insya Allah pingin si siapa anak-anaknya Juna, terus Alia. Alia, terus Asia dan lain-lain. Anes. Mudah-mudahan bertambah lagi ya, mudah-mudahan. Ingin jadi hafiz, ingin jadi alim. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Kita tahu, kita kan cuma niat doa berjuang. Mudah-mudahan anak-anak yang dicita-citakan menjadi hafiz, menjadi soleh-solehah,
dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insya Allah momentum buka bersama ini menjadi momentum yang kita makin dekat, kita makin saling beri semangat buat yang lain, saling beri manfaat satu sama lain insya Allah. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima insya Allah, panjangkan umur kita sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan sampai insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita temukan lagi dengan bulan Ramadan insya Allah. Mungkin ini sedikit namanya bagi karyawan, staf, Muza, mudah-mudahan makin sehat, makin komit, makin loyal, makin amanah, makin soleh tentunya kata Bu Yani. Berharap makin soleh insya Allah, mudah-mudahan makin sukses. Atau mereka kalau bisa makin naik lagi gitu. Apanya? Hah? Apanya? Makin besar katanya THR-nya. Berharap aja. Kita ini kan dimotivasi, disemangati oleh apa? Harapan-harapan kita. Mimpi ini perlu tinggi langit kalau bisa. Mimpi ini penting karena dengan mimpi harapan itu kita termotivasi. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah kita doa bersama. Udah boleh. Gimana? Ada nih? Doa. Doa 30 menit. Doa. Masih berapa sih? Udah 17:59. 17 nanti habis setelah doa kita zikir bersama, nyambut buka puasa bersama insyaallah. Pas itu